Vladimir Putin dengan segera memindahkan aset-asetnya dan kemungkinan besar juga keluarganya dari Rusia, menjauh dari serangan drone Ukraina. Satu lagi kapal pesiar yang digunakan oleh Vladimir Putin dan kekasihnya Alina Kabaeva telah meninggalkan Rusia. Pada 26 Juni, kapal pesiar itu berangkat dari Krasnodar Krai dan menuju Turki melalui Bosporus. Sehari sebelumnya, satu lagi kapal pesiar Vladimir Putin yang dikawal kapal perang terlihat di lepas pantai Denmark dan juga bergerak menjauh dari Rusia. Secara bersamaan, Vladimir Putin mengirim Lukashenko ke Beijing untuk bernegosiasi mengenai dukungan, karena situasi bahan bakar di Rusia semakin memburuk. Di Crimea yang dianeksasi, pihak berwenang bahkan menyatakan bahwa warga harus beradaptasi hidup tanpa bensin. Karena menurut penilaian resmi otoritas pendudukan, bensin untuk warga Crimea biasa tidak akan tersedia, setidaknya selama 1 bulan. Dan situasinya jelas tidak akan membaik. Dalam situasi ini, para analis dari The Independent menyoroti bahwa diktator Rusia sebelumnya secara tidak langsung mengakui bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan menyerukan untuk kembali ke perundingan damai. Tepat pada saat itu, ketika rudal-rudal Ukraina menyerang kilang minyak Rusia, dan jembatan-jembatan yang menghubungkan Rusia berada di bawah tembakan, selain federasi dengan wilayah Ukraina yang diduduki. Secara resmi, harga 1 liter bensin di Rusia untuk pertama kalinya dalam sejarah melebihi 100 rubel. Sementara itu, Ukraina memperkenalkan drone interceptor baru yang mampu mengubah aturan permainan secara drastis. Karena secara bersamaan, drone ini dapat mencegat drone Rusia sebagai pertahanan udara, namun juga dapat menyerang sebagai amunisi berkeliaran. Sementara itu, di perang lain di Timur Tengah terjadi kebuntuan lagi dan bisa saya katakan bahkan sebuah penghinaan. Sehari sebelumnya, Donald Trump mengumumkan adanya perundingan mendesak dengan Iran di Doha. Hari ini, utusan Donald Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner tiba di Qatar. Namun perundingan dibatalkan, meskipun sekarang pihak Iran meyakinkan bahwa mereka bahkan tidak diberitahu bahwa pihak Amerika ingin bertemu dengan mereka. Sementara itu, di Kiev, seorang kolaborator yang percaya diri yang bekerja untuk Rusia di Crimea yang diduduki sejak tahun 2014 telah ditangkap setelah ia datang ke Kiev untuk mengurus urusan pribadinya. Dan akhirnya petugas SBU pun menangkap dan menahannya. Nama saya Alexei Peci, hari ini tanggal 30 Juni. Mari kita rangkum bersama, kita akan membahas semua topik ini di episode kali ini dan menguraikannya satu persatu. Sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti di tengah-tengah atau setelah Anda menonton episode ini sampai selesai. Saya ingatkan, komentar sangat membantu dalam mempromosikan episode seperti ini di YouTube. Jadi semakin banyak tanda-tanda bahwa perang Vladimir Putin jelas tidak berjalan sesuai rencana. Dan berbeda dengan rakyat Rusia biasa yang tidak tertarik pada politik, Vladimir Putin memutuskan untuk melindungi keluarganya dari serangan drone Ukraina. Hari ini, satu lagi kapal pesiar yang digunakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan kekasihnya Alina Kabaeva secara misterius meninggalkan Rusia. Yang dimaksud adalah kapal sepanjang 70 meter bernama Victoria. Dan layanan Marine Traffic mencatat bahwa pada 26 Juni, kapal pesiar milik Putin berangkat dari Krasnodar Krai dan menuju Turki melalui Bosporus. Pada tanggal 28 dan 29 Juni, kapal tersebut berlabuh di Istanbul, di distrik Pendik, lalu melanjutkan perjalanan menuju kota resor Bodrum. Nah, di sini kita bisa saja berpikir dan menganggap bahwa mungkin Vladimir Putin hanya mengirimkan kekasihnya untuk berlibur ke Turki, karena Kabaeva memang sering menggunakan kapal pesiar itu sebelumnya. Namun, ada hal-hal yang sangat menarik terkait kapal pesiar Vladimir Putin dalam beberapa hari terakhir. Karena bersamaan dengan kapal pesiar ini, baru-baru ini diketahui bahwa ada satu lagi kapal pesiar sepanjang 82 meter yang menuju ke Turki, yaitu Graceful, yang juga terkait dengan Vladimir Putin. Kapal itu dikawal oleh kapal perusak Rusia dan kapal penyelamat darurat Voyevoda. Kapal pesiar itu menyalakan transpondernya untuk pertama kali sejak tahun 2022, saat berada di Laut Baltik antara pantai Jerman dan Denmark. Namun, kapal itu berhenti mengirimkan data lokasi segera setelah informasi tentang pergerakannya muncul di media. Menurut layanan Marine Traffic, Graceful sedang menuju Istanbul dan untuk mencapai Turki, kapal itu harus mengelilingi seluruh Eropa.
Jadi, begitu media melihat pergerakan kapal pesiar Vladimir Putin, orang-orang Rusia kembali mematikan transponder dalam upaya menyembunyikan lokasinya. Selain itu, saya ingin mengingatkan bahwa bulan ini citra satelit menunjukkan pembongkaran total rumah peristirahatan besar di wilayah kediaman Vladimir Putin di Valdai. Dalam rekaman terlihat bahwa dari bangunan besar itu bahkan fondasinya pun sudah tidak tersisa. Secara bersamaan, pada bulan Juni di sekitar wilayah kediaman Vladimir Putin, tercatat adanya penutupan besar-besaran. Secara khusus di wilayah Tver dan Novgorod, ditutup sebagian besar ruas jalan tol M11 dengan panjang sekitar 90 km. Artinya, secara praktis dalam radius beberapa kilometer dari kediaman Putin, lalu lintas ditutup dan tidak ada satupun mobil yang diizinkan masuk ke daerah tersebut. Apa yang terjadi di sana pada saat itu tidak diketahui. Namun, menurut para ahli militer dan analis, penghancuran salah satu rumah di kediaman Vladimir Putin di Valdai terkait dengan serangkaian alasan keamanan. Yang pertama adalah untuk mencegah kerugian reputasi. Karena serangan drone Ukraina terhadap objek yang begitu penting dan dijaga ketat akan memberikan tamparan besar bagi citra Kremlin di media. Pembongkaran bangunan besar menghilangkan target visual dan termal yang mencolok bagi drone. Dan yang kedua adalah mengubah kediaman ini menjadi kawasan pertahanan yang benar-benar tertutup dan diperkuat. Dari sumber terbuka, diketahui bahwa Vladimir Putin telah memindahkan sebagian keluarganya ke Valdai dan menggunakan bunker rahasia setempat sebagai tempat perlindungan strategis utamanya. Rumah mewah itu sekarang secara bertahap diubah menjadi fasilitas yang dimiliterisasi. Namun, melihat kapal pesiar yang dikeluarkan dari Rusia, bisa diasumsikan bahwa semua aktivitas di Valdai itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Karena, sekali lagi saya tekankan, 2 kapal pesiar terlihat sudah dikeluarkan, tapi apa yang belum terlihat itu masih menjadi misteri. Mungkin Putin sedang memindahkan keluarganya dan hartanya dari Rusia dalam skala yang jauh lebih besar. Sepertinya Vladimir Putin sudah menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa melindungi dirinya dan keluarganya dari serangan Ukraina. Karena penghancuran rumah peristirahatan di kediaman Valdai itu tidak terjadi tanpa alasan. Sebelumnya ada persiapan besar-besaran pertahanan udara dan infrastruktur pertahanan di sekitar kediaman tersebut. Di sekitar kediaman Putin dibangun 7 menara baru di sepanjang perimeter, di mana sistem pansir S1 berjaga. Dan di jalan raya M10 dan M11 di wilayah Valdai, dinas jalan mulai memasang jaring khusus secara massal untuk perlindungan dari drone. Namun seperti yang Anda pahami, jaring seperti itu tentu saja tidak mampu melindungi dari drone jarak jauh berat seperti drone Ukraina Lyuti. Dan dalam situasi seperti ini, analis dari The Independent menyoroti bahwa Vladimir Putin sebenarnya telah mengakui sebelumnya bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan menyerukan untuk kembali ke perundingan damai. Tepat pada saat itu, ketika rudal-rudal Ukraina menyerang kilang minyak Rusia, dan jembatan-jembatan yang menghubungkan Federasi Rusia dengan wilayah Ukraina yang diduduki berada di bawah tembakan. Dan menurut media tersebut, sang diktator Kremlin tampak sangat cemas. Karena bandara-bandara di Rusia ditutup, bahkan sekarang secara permanen, sehingga logistik militer mengalami gangguan serius, dan dukungan terhadap perang di kalangan masyarakat secara perlahan mulai melemah. Dan hari ini di Yandex dan Google tercatat lonjakan pencarian oleh warga Rusia dengan pertanyaan, kapan perang akan berakhir? Jadi, orang Rusia mulai menyadari bahwa ternyata perang itu telah datang ke rumah mereka. Sementara itu, media pemerintah Rusia sudah tidak mampu lagi secara artifisial mempertahankan tingkat histeria seperti sebelumnya di sekitar apa yang disebut operasi militer khusus itu. Saya ingatkan bahkan Solovyov ketika pada pertengahan Juni Moskow dibombardir, dia duduk di studio dengan sangat kebingungan dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Karena, Anda bisa saja mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana ketika drone dan rudal menyerang wilayah Ukraina. Tapi ketika drone dan rudal itu terbang ke Moskow dan warga Moskow melihat kilatan ledakan serta bagaimana tutup tangki minyak raksasa itu terbang ke udara, nah, di sini sulit untuk duduk dan mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dan Solovyov benar-benar kebingungan saat itu.
Dia tidak tahu harus berkata apa kepada warga Rusia untuk menenangkan mereka. Bahwa katanya semuanya berjalan sesuai rencana, Vladimir Vladimirovich Putin hebat, dia melakukan semuanya dengan benar dan sebagainya. Tapi itu tidak berhasil. Dan inilah dalam wawancara yang diberikan Vladimir Putin setelah skandal itu. Dia secara langsung mengakui bahwa ya, Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar akibat serangan drone Ukraina. Lingkarannya juga semakin sering mengeluhkan bahwa kesepakatan yang menurut mereka telah dicapai antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan si kurcaci botak Vladimir Putin selama KTT di Anchorage tahun lalu, kini tidak lagi didukung oleh Presiden Amerika. Nah, menurut orang Rusia, saat itu yang dibicarakan adalah penyerahan kendali kolonial kepada Moskow atas 20% wilayah Ukraina. Meskipun kemudian di hari yang sama, Vladimir Putin sendiri mengakui bahwa tidak ada kesepakatan apapun di Anchorage. Dan di sini saya mengutip Trump suka mendukung sampai sekarang dia Rusia negara Februari 2022 memulai invasi besar-besaran ke negara demokratis di Eropa. Sekarang mungkin sudah saatnya Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menjelaskan kepada Presiden AS ke-47 bahwa para sekutu aliansi benar-benar berkontribusi dalam mendukung Ukraina, bahkan tanpa bantuan militer langsung dari Amerika Serikat kecuali informasi intelijen. Jadi maksudnya sampaikan bahwa, lihat, kamu pikir Ukraina akan runtuh tanpa bantuanmu, tapi kamu sudah tidak membantu selama 1,5 tahun. Saya tekankan, Amerika Serikat sudah 1,5 tahun tidak memberikan 1 sen pun untuk bantuan militer ke Ukraina, dan Ukraina tidak runtuh, malah sebaliknya, mulai berperang jauh lebih sukses melawan orang Rusia yang liar dan tidak terurus. Saya lanjutkan kutipannya. Vladimir Putin sendiri tampaknya menganggap bahwa serangan terhadap kilang minyak tetap mencapai tujuannya. Rusia, seperti yang telah berulang kali dinyatakan, siap untuk melakukan perundingan damai dengan Ukraina, kata Vladimir Putin minggu lalu. Faktanya, ini terdengar seperti permintaan untuk kembali ke masa ketika negara-negara barat. Sekutu-sekutu Ukraina yakin akan kelemahan Kiev, seolah-olah Moskow siap bertindak berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai di Istanbul. Namun, Vladimir Putin lupa bahwa masa-masa itu sudah lama berlalu. Dan satu lagi bukti keputusasaan di Kremlin adalah keluhan terus-menerus dari para pejabat Kremlin bahwa Trump sudah tidak lagi terlihat sebagai pendukung setia Rusia, seperti yang ia tunjukkan selama sebagian besar 1,5 tahun terakhir. Tepat pada periode inilah dia menghentikan bantuan militer ke Kiev dan sebagainya. Dan jika melihat situasi ini dengan jernih, dalam beberapa minggu terakhir kita bisa melihat bagaimana Rusia mulai menggunakan semacam revisiisme Soviet yang khas. Meninjau kembali hasil KTT di Anchorage yang sebelumnya oleh sekutu Amerika Serikat dianggap sebagai bentuk konsesi nyata kepada Moskow. Namun sekarang, ketika Ukraina, dan ini harus diakui, telah mengambil inisiatif dalam perang, faktanya Ukraina kini mendominasi di Laut Hitam dan memaksa Kremlin mempertimbangkan larangan ekspor bahkan bahan bakar diesel. Retorika para perwakilan Kremlin telah berubah. Dalam pernyataan mereka, semakin sering terdengar nada tersinggung dan marah. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa Rusia mulai kalah dalam perang ini. Ngomong-ngomong soal inisiatif, nanti saya akan jelaskan, karena saya yakin pada titik ini, orang-orang Rusia yang masih terus menonton tayangan saya pasti akan berkata, tapi kan di garis depan, ada beberapa kemajuan dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Kamu sebenarnya ngomongin apa? Jadi di sini kita harus berpikir sedikit lebih rumit, tidak sesederhana itu. Nanti saya akan jelaskan apa yang saya maksud. Jadi, perhatian Donald Trump sekarang tertuju pada perang dengan Iran dan kesepakatan gagal yang sedang mereka coba capai. Pada saat yang sama, konflik ini justru memperkuat reputasi Ukraina setelah Kiev menawarkan kepada sekutu Amerika di negara-negara Teluk Persia sistem perlindungan dari drone Iran. Dan seperti yang ditulis oleh Independent, sejauh ini Trump belum berhasil dalam kampanye Timur Tengahnya. Oleh karena itu, karena pemilihan Kongres sudah di depan mata, sekarang Trump mencari kemenangan politik yang lebih mudah. Dan di Kremlin sangat memahami bahwa hal ini membuka peluang baru bagi Zelensky. Sekarang Menteri Luar Negeri Federasi Rusia yang tersinggung, Sergei Lavrov, berpendapat bahwa KTT itu sendiri, Anchorage, mungkin merupakan tipuan Amerika untuk membeli waktu demi mempersenjatai kembali rezim Kiev.
Wakilnya, Sergei Ryabkov, juga dengan nada tersinggung menuduh Amerika Serikat telah mundur dari kesepakatan fundamental yang dicapai dalam pertemuan di Alaska. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kutipan Ryabkov secara lengkap. Kami juga melihat bahwa kebijakan Washington semakin mendekati sikap anti-Rusia yang paling agresif, yaitu kebijakan anti-Rusia yang dijalankan oleh sekutu Eropa terdekat, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Jadi, sebenarnya para pejabat Rusia itu sekarang sedang mengungkapkan rasa sakit hati mereka. Tapi yang paling berat sekarang bagi orang Rusia adalah di Crimea. Dan Vladimir Putin sama sekali tidak bisa membenarkan ketidakberdayaannya soal Crimea. Menurut apa yang dikatakan oleh yang disebut-sebut sebagai gubernur Sevastopol yang ditunjuk Rusia, Mikhail Razvozaev, pihak berwenang terpaksa memberlakukan sejumlah langkah darurat. Secara khusus, transportasi umum berhenti beroperasi pada pukul 22.00. Dan toko-toko besar serta kafe sekarang tutup di Crimea pada pukul 20.00. Kekurangan bahan bakar semakin memukul trofi terbesar Rusia di Ukraina. Sampai-sampai Vladimir Putin sendiri pun terpaksa mengakuinya. Akhirnya hari ini yang disebut sebagai kepala Crimea, Aksenov, mengakuinya secara terbuka bahwa apa yang disebut sebagai otoritas Crimea tidak mampu menyelesaikan masalah kekurangan bensin, meskipun sudah diberlakukan status keadaan darurat. Berkat status itu, sebenarnya direncanakan untuk menstabilkan situasi dengan cepat. Mereka memberlakukan status keadaan darurat agar bisa mengatasi masalah dan segera mengembalikan bensin ke SPBU. Aksenov menyatakan bahwa pihak berwenang sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut. Namun, belum ada prasyarat untuk pemulihan pasokan bahan bakar secara penuh. Dan berikut kutipan dari Aksenov. Saudara-saudara warga Crimea yang terhormat, situasi krisis bahan bakar masih berlanjut. Saya mohon untuk bersabar. Dalam waktu dekat, tidak akan ada pasokan bahan bakar dalam jumlah besar yang dijual. Namun, Menteri Bahan Bakar dan Energi akan memberikan informasi setiap hari. Dan akhirnya, Kepala Pendudukan Sevastopol, Mikhail Razvozaev, secara langsung menyatakan, kutipan, pembatasan bahan bakar masih berlaku untuk saat ini dan diperkirakan akan berlangsung sekitar 1 bulan lagi. Jadi, artinya bensin untuk warga Crimea biasa di Crimea tidak akan tersedia setidaknya selama 1 bulan lagi. Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh apa yang disebut sebagai otoritas resmi Crimea. Saya ingatkan bahwa penjualan bahan bakar bebas di Crimea, termasuk dengan kupon, kode QR, dan koneksi khusus, telah dihentikan. Penjualan itu sepenuhnya dihentikan sejak 21 Juni setelah serangan terbaru dari Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap fasilitas minyak dan logistik di semenanjung tersebut. Sejak saat itu, bahan bakar hanya diberikan kepada lembaga pemerintah dan para penjajah. Maksudnya di sini adalah untuk militer. Selain kekurangan bensin di Crimea, listrik juga sering padam akibat serangan Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap gardu listrik. Dan Aksenov yang sama itu dalam pidatonya pada 30 Juni berjanji akan menemukan solusi teknis dalam beberapa hari untuk memulihkan distribusi listrik yang adil di semua wilayah semenanjung. Mengenai jumlah permintaan utama yang saat ini datang dari warga Crimea, ini adalah distribusi listrik yang tidak adil. Karena hari ini telah diadakan rapat kerja yang diikuti oleh semua anggota dewan, penyedia layanan utilitas, dan semua kepala administrasi dari seluruh wilayah pemerintahan tanpa terkecuali. Tugas utama hari ini sampai akhir hari adalah berusaha dengan mempertimbangkan kemampuan teknis, meskipun tanpa pengecualian situasi, untuk mengatur distribusi listrik yang adil. Tapi seperti yang kita lihat dengan bensin, para penjajah sudah memutuskan bahwa bensin tidak akan ada setidaknya selama 1 bulan lagi. Hal yang sama juga akan terjadi dengan listrik. Dan kalian masih bersyukur bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina untuk sementara mengalihkan perhatian ke target lain. Tapi mereka bisa saja menyerang Crimea lagi. Dan kalau itu terjadi, setengah tahun pun bensin tidak akan ada. Pada akhirnya, bukan hanya di Crimea yang diduduki, tapi juga di Rusia terjadi rekor bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga bahan bakar melampaui 100 rubel per liter. Menariknya, SPBU tidak melewati batas harga ini karena perangkat lunaknya memang tidak mendukung label harga 3 digit. Sebelumnya, bahan bakar di Federasi Rusia tidak pernah dijual dengan harga seperti itu. Pada saat yang sama, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Rusia sedang berkomunikasi dengan negara lain untuk membahas kemungkinan impor bahan bakar dengan harga yang wajar. Menariknya, bahkan apa yang disebut sebagai mitra Rusia pun berkata, "Dengar, itu masalah kalian. Tapi karena ada permintaan dari kalian, kami akan sedikit menaikkan harga bahan bakar. Kami siap menjualnya kepada kalian, tapi bukan dengan harga pasar, melainkan sedikit di atas harga pasar." Nah, di sini bisa dibilang karma sedang kembali.
Orang Rusia sendiri sudah terbiasa memanipulasi harga gas dan minyak. Sekarang hal itu kembali kepada mereka. Dan lucunya, Peskov menolak untuk menyebutkan negara mana saja yang sedang diajak Kremlin bernegosiasi soal pasokan bahan bakar dengan alasan keamanan. Dan sekarang dari Ukraina sudah ada sinyal dan isyarat bahwa setiap kapal tanker dengan produk minyak dari negara-negara Asia yang masuk ke pelabuhan Rusia dan pelabuhan lainnya. Di wilayah Ukraina yang diduduki, termasuk Crimea, Angkatan Bersenjata Ukraina akan menganggapnya sebagai target militer yang sah, karena itu adalah bantuan militer langsung kepada penjajah dan agresor. Faktanya, ini adalah peringatan langsung kepada semua orang bahwa tidak perlu mencoba menyelamatkan Vladimir Putin. Jika tidak, kapal tanker kalian juga akan dihancurkan, sama seperti kilang minyak Rusia. Dan yang sangat penting, ini sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri. Sementara itu, Inggris dan sekutu Eropanya sedang mencari cara untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sendiri. Jadi, Eropa dengan cepat menyesuaikan anggaran militernya. Dan hari ini, sebelum mengundurkan diri, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa ia akan secara drastis meningkatkan pengeluaran militer. Hampir 20 miliar dolar. Padahal sebelumnya, Inggris bersikap bisa dibilang sangat konservatif dalam hal ini dan sangat tertinggal dari negara lain dalam hal persentase PDB untuk pertahanan. Dan di sini, para ahli meyakinkan bahwa Rusia sudah berhasil membuat Barat menjadi gugup. Nah, katanya itulah sebabnya negara-negara Eropa terpaksa mengalokasikan semakin banyak dana untuk pertahanan, meskipun anggaran mereka sendiri sudah berada di bawah tekanan yang cukup besar. Dan semua itu dilakukan untuk menahan ancaman dari negara yang ekonominya relatif kecil dan semakin terkuras oleh perang serta sanksi yang menghantam sektor minyaknya. Yang dimaksud adalah Rusia. Namun, ada juga jalan lain yang bisa ditempuh oleh Eropa dan bahkan Amerika Serikat. И даже Соединенные Штаты Америки. Jalan tersebut adalah dengan memperkuat keberhasilan Ukraina di medan perang, membantu Kiev tidak hanya menstabilkan garis depan, tetapi juga benar-benar menghancurkan logistik militer Rusia yang dapat menyebabkan runtuhnya seluruh garis depan tentara Rusia. Tidak menutup kemungkinan bahwa Ukraina mampu mencapai hal itu secara mandiri, dengan melanjutkan kampanye serangan jarak menengah berskala besar terhadap target-target di wilayah yang diduduki Rusia saat ini. Kekalahan tentara Rusia merupakan ancaman serius bagi para penguasa Kremlin saat ini. Vladimir Putin sangat memahami hal ini. Sebagai seseorang yang sangat mengenal sejarah negaranya, Vladimir Putin pasti ingat bahwa kembalinya pasukan Rusia secara memalukan setelah Perang Dunia Pertama menjadi salah satu faktor runtuhnya rezim Tsar. Dan sekarang Vladimir Putin berusaha sekuat tenaga menanamkan dalam benak rakyat Rusia bahwa mereka sedang menang. Kenapa? Karena tentara Federasi Rusia sedang maju di garis depan. Jika Anda perhatikan, 2 minggu terakhir ini dia terus-menerus berkata, "Lihat, kita maju, kita bergerak ke depan." Pasukan kita seperti yang dia katakan terus menggempur setiap hari dan menembus garis depan, maju ke depan, dan sebagainya. Namun Vladimir Putin tidak mengatakan kepada orang-orang Rusia itu juga bahwa Ukraina hanya memilih strategi yang berbeda. Bukan bertempur secara frontal di garis depan, kehilangan tentara sayangnya, tidak. Tapi membuat situasi bagi tentara Rusia sampai mereka sendiri terpaksa melarikan diri dari garis depan karena logistik dan pasokan mereka akan dihancurkan. Orang Rusia bisa saja terus maju di garis depan, tapi pada suatu saat akan terjadi situasi di mana lini belakang mereka akan benar-benar dihancurkan. Jalur pasokan akan sepenuhnya diputus. Dan dari sana tidak akan ada lagi bantuan yang datang. Itulah sebabnya sekarang Angkatan Bersenjata Ukraina misalnya saat ini sedang menghancurkan jembatan-jembatan di Donbas di wilayah Donetsk. Mereka mengisolasi Crimea, menyerang jembatan di sana, menyerang pasokan, menyerang logistik, hingga situasinya menjadi seperti ini. Di Crimea tidak ada bensin. Sekarang jembatan-jembatan di Donbas diserang dan apa yang hancur? Logistik. Tapi untuk memahami semua hubungan sebab akibat ini, seseorang harus punya sedikit otak yang sayangnya tidak dimiliki Rusia. Ngomong-ngomong, hari ini Kementerian Pertahanan Ukraina telah mengkodifikasi dan mengizinkan penggunaan di unit-unit pasukan pertahanan kompleks udara tak berawak Toleon buatan dalam negeri, yang dapat berperan baik sebagai pencegat maupun sebagai drone serang.
Selain itu, pengoperasian drone dapat dilakukan oleh operator baik dalam mode manual maupun semi-otomatis. Kementerian Pertahanan Ukraina menyampaikan bahwa selain menjalankan tugas pertahanan udara yang disebut sebagai pertahanan udara jarak dekat, Toleon juga dapat digunakan secara efektif untuk menghancurkan target darat dan menyelesaikan tugas-tugas taktis lainnya sebagai drone serang. Ini adalah petunjuk ke arah penghancuran logistik. Sekarang, mari kita beralih ke topik lain. Ini adalah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang seharusnya berlangsung hari ini, tetapi tidak jadi berlangsung hari ini di Qatar. Sehari sebelumnya, Donald Trump mengumumkan, seperti yang dia katakan, negosiasi langsung yang mendesak dengan Iran di ibu kota Qatar, Doha. Dan hari ini, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, dan utusan khusus Stephen Witkoff tiba di Doha untuk negosiasi mendesak dengan pihak Iran. Namun, para mediator Qatar melaporkan bahwa mereka tidak akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan delegasi Iran. Dan akhirnya, Witkoff dan Kushner hanya berdiri dengan malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Qatar, minggu ini, tidak hanya hari ini, secara keseluruhan minggu ini, sebagai pengganti negosiasi antara pihak-pihak akan diadakan konsultasi teknis, termasuk tentang keamanan regional. Dan kemudian, perwakilan Teheran Esmail Bagai menyampaikan bahwa dialog dengan Qatar bukan dengan Amerika, tetapi dengan Qatar mengenai pelaksanaan perjanjian sementara, termasuk pembukaan blokir aset Iran yang dibekukan, kemungkinan akan berlangsung di Doha pada hari Rabu. Selanjutnya kutipan dari Bagai. Dalam beberapa hari ke depan, tidak ada pertemuan dengan pihak Amerika di tingkat manapun yang direncanakan. Dan dia juga menambahkan bahwa sebenarnya orang Iran memang tidak merencanakan negosiasi mendesak apapun untuk hari ini. Jadi, memang tidak ada yang perlu dibatalkan. Meskipun saya ingatkan, kemarin Trump menyatakan bahwa pihak Iran yang meminta negosiasi mendesak, sehingga dia mengirim utusannya ke Qatar untuk negosiasi mendesak tersebut, yang, seperti yang Anda lihat, tidak terjadi karena pihak Iran tidak datang. Namun, lebih lanjut tentang hal ini, kita akan membahas semuanya di episode berikutnya. Di sini saya tidak akan membahasnya panjang lebar, kita hanya akan membahasnya secara singkat, mencatat berita ini di akhir hari ini. Dan di akhir episode, seperti biasa, saya akan membagikan berita yang saya yakin akan membuat Anda tersenyum. Hari ini, Dinas Keamanan Ukraina menangkap mantan Ketua Komite Republik Otonom Crimea untuk urusan bahan bakar, energi, dan kebijakan inovasi, yang setelah perebutan semenanjung pada tahun 2014 memilih bekerja sama dengan Rusia. Dan hari ini, SBU menangkapnya, siapa sangka, di Kiev, kemana dia dengan percaya diri datang untuk, seperti yang dia katakan sendiri, menyelesaikan urusan pribadinya. Coba bayangkan, renungkan, 12 tahun menjadi kolaborator, bekerja sama dengan orang Rusia, membantunya, dia dikenal karena dia seorang politikus, ya, dia cukup terkenal, semua orang tahu tentang dia, dan dia datang ke Kiev untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Ini tentang kolaborator, Bov Sergei. Menurut SBU, orang ini sebenarnya langsung setelah aneksasi semenanjung oleh Rusia, mengurus kewarganegaraan Rusia dan menawarkan bantuannya kepada penjajah Rusia. Selanjutnya, Gauleiter setempat, Aksenov, mengangkatnya yang disebut, perhatikan, sebagai Menteri Bahan Bakar dan Energi Republik Crimea. Sambil menduduki jabatan ini, orang tersebut membantu administrasi pendudukan Federasi Rusia untuk mengendalikan infrastruktur energi strategis di semenanjung. Dan lucunya, Menteri Bahan Bakar ini justru melarikan diri dari Crimea tepat pada saat di sana sedang terjadi masalah besar dengan bahan bakar. Siapa tahu mungkin dia sengaja melarikan diri ke Kiev dengan sadar bahwa lebih baik di penjara daripada bersama orang Rusia. Atau mungkin dia sebodoh itu sampai-sampai pergi ke Kiev dengan harapan tidak ada yang memperhatikannya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.